Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Arif Setiawan. Kali ini kita akan membahas materi Artificial Intelligence pertemuan kedua. Apa kabar teman-teman mahasiswa? Semoga masih semangat mengikuti perkuliahan ini. Oke, bisa kita mulai. Untuk materi kedua ini, kecerdasan buatan, masalah, dan metode pemecahan masalah. Tujuan dari pertemuan ini memberikan pemahaman tentang masalah dan metode pemecahan masalah dengan Artificial Intelligence yang meliputi representasi ruang keadaan, graf keadaan, pohon pelacakan, pohon N, atau OR, metode pelacakan, dan pencarian. Sehingga kita bisa mengerti permasalahan dalam Artificial Intelligence dan bagaimana metode pemecahan masalah serta definisi dan jenis pencarian. Next. Masalah dan metode pemecahan masalah. Sistem yang menggunakan kecerdasan buatan akan memberikan output berupa solusi dari suatu masalah berdasarkan kumpulan pengetahuan yang ada. Ini yang perlu digarisbawahi. Masalah diinput, lalu diproses menggunakan kumpulan pengetahuan sehingga menghasilkan solusi. Input, proses, output. Pada gambar 1, input diberikan berupa masalah. Sistem harus dilengkapi dengan kumpulan pengetahuan yang ada pada basis pengetahuan. Sistem memiliki motor inferensi atau inference engine agar mampu mengambil kesimpulan berdasarkan fakta atau pengetahuan. Output diberikan berupa solusi dari masalah sebagai hasil dari inferensi. Seperti yang sudah kita bahas di slide 1, ini adalah skema dari sistem cerdas. Input berupa masalah, pertanyaan, dan lain-lain masuk ke sistem. Di sini diproses menggunakan knowledge base atau basis pengetahuan. Diproses lagi menggunakan motor inferensi atau inference system sehingga menghasilkan output berupa jawaban solusi dari masalah yang diberikan di sini. Tahap penyelesaian masalah Artificial Intelligence. Secara umum ada 4 tahapan. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, menganalisis masalah. Yang ketiga, merepresentasikan knowledge base atau pengetahuan yang perlu disusun untuk menyelesaikan masalah tersebut. Yang keempat, memilih teknik penyelesaian masalah yang terbaik. Jadi analisis masalah ini digunakan untuk menyelesaikan masalah di poin 1 dengan menggunakan basis pengetahuan. Next. Nah, misal di sini dicontohkan permainan papan catur. Anda kalau coba menyusun satu aplikasi game papan catur itu tidak bisa sembarangan. Ya, pertama disusun dulu aturannya, penyusunannya seperti ini, tatanannya seperti ini. Terus yang kedua, proses jalannya gimana itu juga Anda sesuaikan dengan aturan. Oh, jalannya kuda letter L, oh pion maju satu persatu, oh menteri miring ke kanan atau mau miring ke kiri, dan seterusnya. Suatu aturan menggerakkan bidak dari posisi E2 ke E4 dapat ditunjukkan dengan aturan. Jika bidak putih pada kotak E2, N kotak E3 kosong, N kotak E4 kosong, maka gerakan bidak dari E2 ke E4. Nah, ini adalah knowledge base. Ya, ini aturan. Jadi ketika kita bermain catur, kita tidak bisa sembarangan memainkan. Nah, itulah yang disebut dengan basis data berbasis pengetahuan. Tujuan yang ingin dicapai adalah posisi pada papan catur yang menunjukkan kemenangan seseorang terhadap lawannya. Ini goalnya. Jadi, masalah yang diangkat di sini, bagaimana kita bermain papan catur agar salah satu kubu bisa menang, entah itu kubu putih atau kubu hitam. Prosesnya di sini
kita menjalankan papan catur. Papan catur itu punya aturannya, ya. Dan tujuannya bagaimana salah satu sisi, entah itu sisi hitam atau sisi putih, bisa menjadi pemenang. Deskripsi masalah. Jadi untuk mendeskripsikan masalah, yang pertama kita harus tahu ruang keadaan dulu. Yang kedua, titik awal. Yang ketiga, goal. Yang keempat, rule base atau knowledge base. Saya ulangi, yang pertama kita harus tahu ruang keadaan dulu. Yang kedua, kita tahu titik awalnya. Yang ketiga, kita tahu tujuannya. Yang keempat, kita tahu aturannya. Next, ada beberapa cara untuk merepresentasikan ruang keadaan. Nah, di sini menggunakan graf keadaan, menggunakan node-node. Contoh langsung aja. Di sini ada satu contoh graf. Masalah yang diangkat bagaimana kita bisa menuju titik T dari titik M. Gambar 2 merupakan graf keadaan dengan node M menunjukkan keadaan awal. Node T adalah tujuan. Ini titik awal, ini tujuan. Di sini bisa melewati banyak cara. Yang pertama, M ke A, ke B, ke C, E, T. M, A, B, C, E, H, T. M, D, C, E, T. M, D, C, E, H, T. Ini titik awal, ini titik akhir, ini masalah, ini tujuan, dan ini knowledge base-nya, atau ini basis pengetahuannya. Bagaimana kita bisa menyelesaikan solusi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini, itu solusinya ini. Bisa dipahami ya, ini contoh simpel. Contoh lintasan buntu atau knowledge base yang tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini M, A, B, C, E, F, G. Tidak ketemu karena tujuannya bukan G tapi T. M, A, B, C, E, I, J. Ini juga tidak ketemu karena tujuannya bukan J tapi T, dan seterusnya. Ya. Jadi knowledge base yang dipakai bukan yang ini tapi yang ini. Oke, next. Pohon pelacakan. Struktur pohon digunakan untuk menggambarkan keadaan secara hierarki. Jadi gambar ini, ya gambar ini kalau disusun secara hierarki bentuknya seperti ini. M, A, D. Kita cek. M, A, D. A turun ke B. B turun ke C. Kita cek. A turun ke B. B turun ke C. M ke D. D ke C. M ke D. D ke C. Jadi ada C di sini, ada C di sini. Karena sudah bentuknya pohon hierarki, maka kita tulis double di sini. Di sini ada C, di sini ada C. C turun ke E, C turun ke E. Yang atas sendiri ini disebut dengan akar atau level 0, turun level 1, turun lagi level 2, turun lagi level 3, dan seterusnya. E turun ke I, turun ke H, turun ke T, turun ke F. E turun ke I, ke H, ke T, ke F. Ini sama dengan ini. Bawahnya juga sama. T tujuan, T tujuan. T tujuan, T tujuan. Di sini buntu, 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 buntu. Ya. Pohon N atau OR. Masalah ini tidak bisa diselesaikan dengan OR. Kenapa? Karena OR A, OR B, OR C, OR D. Dia tidak menyelesaikan masalah. Masalah M hanya dapat diselesaikan dengan A, N, B, N, C, N, D. M,
A, and B, and C, and D. M, A, and B, and C, and E. A, and B, and C, and E. Di sini ada garis lengkung, ini menandakan simbol N. Dari E bisa mencapai ke tujuan karena langsung bisa ke T atau H, N, T. Bisa langsung ke T atau H, N, T. Yang sini juga sama. M, D, C, E. M, D, C, E. Dari E bisa langsung ke T, bisa langsung H, N, T. Bisa langsung ke T, bisa langsung ke H, N, T. Jadi masalah ini, tujuan ini, knowledge base-nya ini jalannya agar kita bisa menyelesaikan masalah. Ini kalau digambarkan menggunakan hierarki pohon. Nah, ini contoh 2. Ada 2 ember, masing-masing berkapasitas 4 galon untuk ember A dan 3 galon untuk ember B. Jadi ada 2 ember, yang pertama embernya agak besar, isinya bisa menampung 4 galon, ember B agak kecil, isinya 3 galon. Kemudian ada pompa air yang digunakan untuk mengisi. Bagaimana dapat mengisi air tepat 2 galon ke dalam ember berkapasitas 4 galon? Penyelesaian, identifikasi ruang keadaan. Permasalahan ini dapat digambarkan sebagai himpunan pasangan bilangan bulat. X itu ember A sebanyak 4 galon, Y itu ember B sebanyak 3 galon. Kalau kita gambarkan ke dalam satu himpunan semesta, X itu anggotanya 0, 1, 2, 3, 4, dan Y anggotanya 0, 1, 2, 3. Ini himpunan semesta X, yaitu ember berisi 4 galon. Ini himpunan semesta Y, yaitu ember berisi 3 galon. Next. Keadaan awal. Keadaan awal dua-duanya kosong. Dua-duanya kosong. Titik masalah awal. Tujuannya ember A berisi 2 galon air atau 2N dengan sembarang N. Nah, ini digambarkan dalam matrik 2 bisa 2,0, 2,1, 2,2, 2,3. Keadaan ember bisa digambarkan sebagai berikut. Ini titik nolnya, titik awalnya. Ini tujuannya. Bagaimana dapat mengisi air tepat 2 galon ke dalam ember berkapasitas 4 galon? Kenapa ini 2? Karena di sini 2. Dituang ke ember A, 2. Untuk ember B bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Nah, untuk menyelesaikan ini kita butuh knowledge base. Bagaimana knowledge base yang disusun? Kita bisa lihat di sini. Nah, ada 11 aturan di sini. X, Y. X lebih kecil 4, maka isi ember A. X, Y, 4, Y. X, Y lebih kecil 3, isi ember B. X, Y lebih besar 0, tuang sebagian air keluar dari ember A, dan seterusnya, dan seterusnya. Ini adalah knowledge base untuk permasalahan ember, ya. Anda bisa pahami sendiri, baca-baca sendiri, ada 11 aturan di sini. Kalau dijabarkan menggunakan model pohon, ya, solusinya seperti ini. 0, 0, 4,0, 0,3, ini X, ini Y, 4,3, aturan 2, aturan 5, aturan 8, aturan 1, aturan 6, aturan 9, dan seterusnya. Selesai. Oke, sekian dulu pembahasan untuk slide 2. Semoga ada diskusi di sini. Silahkan Anda komen di bawah. Silahkan Anda absen online di bawah. Stay safe, tidak usah kemana-mana, tetap di rumah aja, belajar di rumah.
Mari kita bersama-sama untuk memutus sebaran virus corona COVID-19. Jaga kesehatan, jaga jarak, jangan lupa cuci tangan. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.